Kita bertemu kembali dalam renungan harian Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang kekhusyukan dalam doa. Dalam kehidupan kita, seringkali penuh dengan kesibukan dan kekhawatiran. Tidak jarang kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang tidak produktif, memenuhi pikiran kita dan menjauhkan kita dari kehadiran Tuhan. Namun, sebagai orang percaya, sangat penting bagi kita untuk menemukan waktu dan tempat yang tenang untuk menghampiri hadirat Tuhan dalam doa. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai pentingnya kekhusyukan dalam doa, yaitu cara untuk menemukan kehadiran Tuhan dengan sepenuh hati. Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu." Apa yang kita bisa pelajari dari ayat tersebut? 1. Menemukan waktu dan tempat yang tenang. Dalam ayat ini, kita diajarkan untuk masuk ke dalam bilik kita dan menutup pintu di dalamnya. Ini merupakan simbol dari pencarian kekhusyukan dalam doa. Kita harus mencari waktu dan tempat yang tenang, tempat di mana kita bisa memfokuskan sepenuhnya pada perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam kekhusyukan ini, kita diajar untuk melupakan kekhawatiran dan masalah yang melingkupi hidup kita dan mengalihkan segenap hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan. 2. Berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Doa yang kita panjatkan ditujukan kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Ini menunjukkan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan yang tidak terlihat secara fisik, tetapi yang senantiasa menunggu dan melihat hati kita. Dalam doa, kita mengakui tentang kemahakuasaan Allah dan merendahkan hati kita di hadapannya. Kita membukakan segala kelemahan-kelemahan kita, menyerahkan segala rasa khawatir kita, dan meminta segala kebutuhan yang kita perlukan setiap harinya. 3. Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Tindakan kita untuk mencari kekhusyukan dalam doa tidak akan sia-sia. Ayat ini menjanjikan bahwa Bapa di sorga melihat segala yang tersembunyi dan akan membalas doa-doa kita. Tidak berarti bahwa kita akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan pemahaman, petunjuk, kekuatan, dan rasa tenang kepada kita. Ketika kita menghabiskan waktu dalam kekhusyukan doa, kita akan merasakan damai dan sukacita yang luar biasa, damai sejahtera yang berasal dari Bapa Surgawi sendiri. Aplikasi bagi kita hari ini. Usahakan untuk menemukan waktu dan tempat yang tenang untuk berdoa setiap hari. Ini bisa dilakukan di dalam kamar, di alam terbuka, atau di mana saja yang memungkinkan tempat tersebut bebas dari gangguan dan merupakan tempat di mana Anda bisa memfokuskan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, memusatkan hati kepada Tuhan. Saat berdoa, usahakanlah pikiran kita terpusat kepada kehadiran Tuhan, kemahakuasaannya, dan janji-janji yang Dia berikan. Jangan biarkan pikiran-pikiran liar dan suara-suara yang membuat kita khawatir menguasai pikiran kita. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan ucapkanlah setiap permohonan dan ucapan syukur kepadanya. Ketiga, mempercayai bahwa Tuhan membalas doa. Ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Melalui kekhusyukan doa, kita berupaya untuk lari sejenak dari kesibukan yang tiada habis-habisnya dan meninggalkan suara-suara yang menghalangi kita untuk menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan pencipta kita. Dalam kekhusyukan doa, kita akan menemukan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang datang dari Tuhan.
Alamilah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan tetaplah bertumbuh secara rohani dan menikmati kehidupan yang penuh arti setiap hari. Mari kita akhiri renungan ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah pribadi yang senantiasa menunggu kami untuk mendengar suara dan petunjuk-Mu. Kaulah Tuhan yang menciptakan kami, yang sanggup menolong dan memenuhi setiap kebutuhan kami. Sering sekali kami mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan ketidakmampuan kami untuk terbebas dari segala rintangan hidup yang membelenggu kami. Kami juga sadar ya Tuhan, bahwa sering sekali kami tidak mendengar suara-Mu. Kami kehilangan arah. Kami hidup sesuai dengan pikiran dan hikmat kami sendiri. Sering sekali kami hanya mengandalkan kekuatan kami, dan kami tidak menikmati kedamaian dan kebahagiaan. Ya Tuhan, tolong dan berikanlah kami kekuatan untuk melepaskan diri dari kesibukan dunia ini. Tolonglah kami supaya kami memiliki waktu untuk memusatkan segenap hati kami mendengar suara dan petunjuk-Mu. Kami rindu menikmati kehidupan yang penuh arti setiap hari. Kami rindu menikmati damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati pengalaman yang baru bersama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang mengasihi kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dengan setia mengikuti renungan harian Alkitab. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara-saudara dan terus mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani secara kontinu. Tuhan Yesus memberkati.